somehow badan gue tuh ada PTSD-nya. Ungkapan yang biasa kalau misalkan soldiers ke perang, medan perang, pas dia balik, biasanya mereka ada PTSD. Jadi kalau dengar piring jatuh, dia langsung panik sendiri, dikira itu bom. Gue ada PTSD momen-momen itu, jadi tiba-tiba gue kembali ke momen di mana pagi-pagi gue muntah, langsung jadi mual lagi tuh. Itu badan ya, badan. Ya. Yang nggak bisa gue kontrol. Penyebab bunuh itu complicated. Kalau aku sendiri, aku nganggap waktu itu aku ada masalah bertubi-tubi dari aku, misalnya aku kayak macam ada trauma tersendiri dari aku lulus SMA nggak dapet kuliah segala macam, terus sampai masuk kuliah nggak ada teman, gini-gini, terus aku ada stresor yang lainnya, dan sampai ada satu titik aku ada semacam api kayak yang kesulut itu, benar-benar kayak aku udah capek banget, terus ada satu api yang benar-benar bikin nyulut aku buat ngelakuinnya. Akhirnya aku ngelakuin. Being an entrepreneur, especially being an entrepreneur and a CEO, is a very lonely job. Meaning you're alone. Kita punya dua, ada investors, shareholders, ada juga tim. Dan di mana ibaratnya jadi burger nih, kita di-press dari dua arah itu. Jadi emang yang gue alami itu gue kira adalah, wah ini kok gue kayaknya lemah banget ya. Kalau aku lagi sempetin untuk udah sama diriku sendiri nih gitu ya, udah deh mau tenang dulu, mau say meditasi dulu, atau mau just like look back at myself, itu emosional banget sih Mbak, for some reasons. Yang aku juga nggak paham kenapa kok gue tiba-tiba emosional gini. Kayak gimana? Emosional gimana? Berapa kali sampai yang nangis tanpa ada apa-apa gitu aja, cukup bikin bingung. Riset pada awal pandemi menunjukkan 57,6% warga mengalami depresi, sementara 58,9% berpikir untuk bunuh diri. Pandemi membuat orang stres, cemas, dan depresi. Data menunjukkan di masa pandemi ketika dimulai nih tahun 2020, banyak orang yang merasakan stres, cemas, dan juga depresi. Nah, dikatakan ruang hijau ini memberikan ketenangan bagi manusia. Tapi seperti kita ketahui, kalau di Jakarta tidak banyak ruang hijau. Nah, yang bisa kita lakukan dengan menggantikan itu dengan apa yang kita makan dari alam. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita tidak hanya baik untuk fisik, tapi juga untuk kesehatan mental kita. Berbicara penyakit kejiwaan, banyak sekali klasifikasinya. Dalam episode ini kita akan fokus pada stres, kecemasan, dan depresi. Di Indonesia, 3 hal ini jarang dibicarakan, bahkan tak ditanggapi serius. Padahal apa yang kita pikirkan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Survei Global Health Data Exchange tahun 2017 menunjukkan 27,3 juta orang Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Gangguan kejiwaan yang paling tinggi yakni kecemasan lebih dari 8,4 juta jiwa dan 6,6 juta orang mengalami depresi. Sementara 2,1 juta orang mengalami gangguan perilaku. Sementara hingga 2018, Indonesia hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa, 32 milik pemerintah dan 16 swasta. Hanya 2% dari 1.678 rumah sakit umum yang memiliki layanan kesehatan jiwa. Hanya 7.500 tempat tidur di seluruh Indonesia yang dialokasikan untuk pasien psikiatri. Sejak integrasi layanan kesehatan mental ke puskesmas pertama kali diperkenalkan tahun 2000, hanya sekitar 7% dari 9.000 puskesmas yang dapat memberikan layanan kejiwaan. Dan yang lebih parah, 8 provinsi sama sekali tidak memiliki rumah sakit jiwa. Sangat sedikit gitu. Kita tahu statistiknya di Indonesia, kalau saya nggak salah cek data tahun 2019, total psikiater dan psikolog di Indonesia itu ada sekitar 2.000 orang. Melayani hampir 300 juta penduduk gitu. Kalau nggak salah rasionya tuh 1:200.000 atau 1:250.000. Saya sendiri sebagai praktisi kalau punya pasien 200.000, saya mungkin yang akan pengen bunuh diri sih. Sewaktu saya mengidap COVID, yang saya rasakan itu bukan serangan terhadap fisik, tapi lebih kepada mental.
Nah, ternyata kalau misalnya kita memang memiliki, ya bisa dibilang terganggu begitu mentalnya, yang wajib sekali harus dilakukan adalah bisa melakukan self healing. Karena memang yang pertama, jumlah tenaga medis yang khusus menangani soal kesehatan mental di Indonesia itu tidak sebanding dengan pasiennya. Dan diharapkan setiap individu itu bisa mencari coping mechanism sendiri untuk bisa sembuh. Tapi caranya harus berani untuk mencari bantuan atau mencari tahu apa yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya obatnya apa in general kalau stres? Pertama, kita perlu self responsibility. Kita punya tanggung jawab atas kebahagiaan dan keselarasan hidup kita. Karena biasanya kan kita mungkin menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain atau ya tadi pelarian, penghiburan, sehingga kita nggak benar-benar own it up gitu. Kita tidak benar-benar mengambil kendali dan kedaulatan penuh atas kesehatan mental kita. Jadi self responsibility adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah self awareness. Kita harus tahu dan sadar cuaca di dalam ini lagi seperti apa. Karena biasanya kan panca indera kita kan mengarah keluar. Kita mikirin target, mikirin deadline, mikirin goals, mikirin impian. Tapi bagaimana cuaca mental emosional di dalam ini tidak selalu kita mawas diri tentangnya. Jadi kalau kita sudah punya kesadaran, jadi kita tahu kalau lagi baik-baik aja ya kita nggak perlu rawat kesehatan mental kita. Tapi kalau di dalam cuacanya lagi nggak sehat, maka ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Ketiga, baru kita perlu teknik. Gitu. Teknik yang kita bisa lakukan secara mandiri. Saya sebutnya, ini hanya istilah aja, mungkin orang lain punya istilah berbeda. Saya sebutnya self-healing, yaitu keterampilan praktis yang kita bisa gunakan secara mandiri untuk mengurai si stresnya gitu. Secara sehat, artinya bukan pelarian, bukan mendem, bukan pelampiasan, bukan penghiburan. Benar-benar kita daur ulang. Nah, teknik itu sendiri ada banyak jenis teknik. Stres, kecemasan, dan depresi juga dirasakan remaja. Bahkan angka keinginan bunuh diri di kalangan remaja mengalami kenaikan. Data dari World Health Organization menunjukkan perkiraan angka bunuh diri di Indonesia tahun 2020 akan naik menjadi 2,4 per 100.000 jiwa. Dan angka umur SMP dan SMA itu persentasenya bisa dikatakan tertinggi. Bahkan gender perempuan itu angkanya lebih tinggi lagi. Berdasarkan Global School-Based Student Health Survey yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, data keinginan bunuh diri pada masa SMP dan SMA sebesar 4,3% laki-laki dan 5,9% perempuan. Verena Vincent, remaja ini pernah melakukan percobaan bunuh diri setelah merasakan depresi akibat hubungan dengan keluarga dan pertemanan. Gimana tuh kamu nyari bantuan? Kamu kan masih muda, belum kerja gitu kan. Jadi nyari bantuan, yang bayarin siapa pada saat itu? Kalau awal banget itu kan karena aku waktu itu awal-awal aku kan perempuan psikiater tuh pas masih semester 1 kuliah. Aku tuh ngerasa pengen untuk cari bantuan, untuk cari konseling sama psikiater karena aku ngerasa udah nggak beres nih. Dan saat itu juga aku lagi nggak punya teman curhat karena aku mau curhat ke teman-teman SMA, mereka udah sibuk sama temennya sendiri di kampus saya sendiri. Terus teman kuliah juga aku nggak ada yang terlalu deket gitu saat itu. Terus ya udah aku akhirnya karena ngerasa udah terlalu berat dan aku butuh teman curhat, akhirnya aku beraniin diri buat ke psikiater dan aku pakai uang jajan sendiri saat itu. Terus apa yang mau dilakukan sama dokter ke psikiater? Pernah sampai parah banget nggak tuh kondisi kamu? Aku yang ke psikiater waktu itu awalnya cuma diagnosis ada depresi berat, terus jalan ke terapi berkali-kali baru dibilang kena bipolar gitu loh. Sebenarnya bipolar gue nggak parah-parah, masih bisa dibilang bisa diobatin lah. Mungkin yang paling parah itu yang bilang ada percobaan dan itu mengharuskan aku untuk rawat inap di bangsal jiwa. Oh wow, terus gimana orang tua kamu? Orang tua aku waktu itu aku emang nggak kasih tahu. Jadi selama ini bener aku pakai uang sendiri, pakai uang apa segala macam tabungan. Sampai one day akhirnya aku terus aku sempat 6 bulan nggak psikiater sekali karena aku merasa
sayang uang, dan aku ngerasa udahlah ngapain langsung sejahtera, capek gitu loh. Terus akhirnya one day yang sampai aku percobaan itu, aku beraniin diri buat, karena aku udah ngerasa pikirannya udah kusut banget, aku beraniin diri buat ke psikiater lagi. Dan di situ dokternya bilang, ini udah parah banget, maksudnya kamu tingkat kecenderungan untuk menyakiti dirinya itu besar, jadi kamu wajib untuk disarankan untuk rawat inap, karena takutnya kalau kamu pulang ke rumah kamu nekat lah kasarnya gitu. Stigma penyakit kejiwaan di Indonesia seringkali dianggap sebagai kegilaan. Pada kasus penyakit kejiwaan akut, pemasungan dilakukan pada individu terutama di area rural Indonesia. Sayangnya memang dukungan dari keluarga itu masih kurang biasanya. Karena keluarga merasa ini sesuatu yang sangat memalukan. Atau keluarga menganggap, udah itu masalah imanmu aja, dan kamu berdoa aja gitu. Kamu apaan sih, masih kecil, ngapain mikirnya gitu-gitu banget. Bisa kayak gitu. Jadinya perasaan mereka yang udah mulai kacau gitu ya, kalut dan depres itu tidak diakui bahkan oleh keluarganya sendiri. Ketika itu tidak diakui, tentunya mereka tidak mendapatkan dukungan untuk perawatan yang lebih layak.